Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang untuk Sobat Mana. Sekali lagi saya minta maaf karena tadi kita sudah mulai Mana podcastnya ya. Kita sudah mulai diskusi, bahkan tadi sudah sempat masuk di awal, tapi terkendala sinyal. Mungkin nanti kita akan coba lagi. Semoga kita bisa mendapatkan sinyal yang baik dan kita bisa terhubung dengan sahabat saya yang ada di Surabaya. Sekali lagi untuk malam ini Mana Podcast memasuki episode yang ke-19 dengan topik diskusi yang diangkat yaitu tips dan trik sembuh dari COVID-19 disertai penyakit penyerta. Nah, untuk malam ini sahabat saya sudah bergabung di live room. Kita akan mencoba untuk menginvite. Semoga untuk yang ini ya, diskusi yang ini sinyalnya kita bisa melakukan diskusi sampai selesai dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan. Pan, masih semangat nggak? Waalaikumsalam. Ya, bismillah, Pan. Ini benar nih. Ini gambarnya sudah jelas. Tadi kan kamu ngeliat gambarku jelas ya, tapi di sini aku udah ngelihat gambarmu jelas, suaranya jelas. Soalnya tadi itu muter gitu. Takutnya nanti kalau misalkan di stream di Instagram dan diupload di YouTube, nanti gambarnya nggak maksimal gitu. Jadi siap. Nggak apa-apa. kita mulai lagi, semangat dan semoga Mana juga tetap semangat untuk awal jalannya Mana Podcast. Nah, untuk malam ini di episode yang ke-19 sekali lagi topik diskusinya yaitu tips dan trik sembuh dari COVID-19 disertai penyakit penyerta. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Karena aku udah kenal sama Fani, otomatis aku ya udah sayang lah karena ini sahabat saya sendiri. Gimana Van? Kabar di Surabaya, Van? Saya Sidoarjo Mas, bukan Surabaya. Oh iya, Sidoarjo. Domisili di Sidoarjo. Tapi kalau main-main di Surabaya kan? Iya, Kalau ngopi di Surabaya kan? kalau ngopi daerah Surabaya. Malah lebih tahu daerah sana daripada Sidoarjo. Waduh. Berarti kalau pilkadanya Sidoarjo atau Surabaya? Sidoarjo, besok Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Mantap. Ya, semoga KTP Sidoarjo. pemilunya ya, walaupun sedang karantina ya. Isolasi dan karantina. Oke, supaya nggak panjang lebar, monggo Fani diperkenalkan diri dulu sekilas, mau mau cita-cita sampai nggak apa-apa biodatanya sampein aja nggak apa-apa. Yang lengkap mungkin dari Sobat Mana tertarik dengan diskusi ini, mungkin kedepannya bisa kerja sama atau apa dengan Fani. Monggo Fan, diperkenalkan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Listiawan Fani Muhammad. Panggilan saya banyak. Kalau Mas Amrul bisa manggil saya Fani, tapi mungkin lebih bukan banyak ya panggilannya ya? Kalau banyak kan angsa ya. Siap. Maksudnya teman-teman itu yang lain itu lebih tahunya itu Listiawan Mas daripada Fani. Fani tapi kalau untuk sambuannya mungkin manggilnya sayang kali ya. Waduh. Berat. Oke, aku manggilnya Fani ya. Ya, enggak apa-apa. Monggo mungkin ada lagi yang disampaikan perkenalannya ini. Ya, saya domisili Sidoarjo, umur saya 22 tahun. Ya, riwayat pendidikan saya terakhir saya itu ya alhamdulillah baru tahun ini lulus. Alhamdulillah. Sarjana manajemen dari salah satu kampus di Surabaya ya. Ya, yang mantap. terkenal jargon entrepreneur. Mungkin teman terkenal dan ikonnya itu di luar negeri ya. Cluenya itu aja deh. Ya itulah tuh jargonnya itu entrepreneur lah itu. Entrepreneur, mantap. Alasan Fani untuk mengikuti audisi ini apa ya? Siapa Mas? Sorry. Ini hanya sekilas ya biar diskusi kita santai. Soalnya kalau tadi penyakit itu akan mengikuti audisi Indonesian Idol. Usia 22 tahun di fresh graduate bahasa itu. Nah, agar kita tidak berlama-lama, mungkin bisa disampaikan ya tentang
diskusi kita malam ini. Oh ya, kalau denger-denger ya, Van itu sebelumnya kena COVID-19 tuh gimana sih kronologinya kan? Soalnya kan eh ini kita yang kaget ya, saya terkena COVID-19 dan bagaimana keadaan kamu sekarang di rumah gitu. Oh ya, ya sebenarnya gini ya, kita sempat ketemu ya Mas ya, bulan Oktober, akhir Oktober ya, sebelum Mas Anas ke Jakarta ya. Iya benar. Kita sempat ngobrol ya kan. Waktu itu kondisi saya masih sehat, masih bisa olahraga, masih bisa ya olahraga berat juga bisa, futsal waktu itu ya kan, terus badminton, lari dan lain sebagainya masih bisa, masih sehat lah. Olahraga berat tuh atau Kenapa? olahraga berat tuh Yang kardio, kardio. ya yang dia Ya, istilahnya. Enggak, ini aku nyampein ya biar teman-teman atau sobat man tuh nggak bingung gitu beratnya ini gimana gitu. Berat usahanya atau berat magernya gitu kan. Ya, yang kardio lah intinya, olahraga kardio. Siap. Nah, Hmm. cuman pada waktu itu sekitar tanggal 15 November ya, 15 atau 16 saya juga agak lupa dikit gitu kan. Itu mendadak kan ini adik saya tiba-tiba ini apa sakit. Adik saya tiba-tiba sakit. Waktu itu sakitnya itu demam. Demamnya juga lumayan tinggi, jadi sekitar 38 39 lah panasnya itu. Gitu kan. Satu keluarga awalnya menganggapnya mungkin ini apa namanya sakit biasa ya, maksudnya mungkin flu aja atau apapun itulah gitu kan. Ya kayak Terus penyakit biasa gitu ya. Penyakit biasa yang ya bisa penyakit diobati biasa, gitu kan. benar penyakit biasa yang bisa diobati pakai obat gitulah. Tapi ternyata setelah itu tanggal 17 ya kan, itu saya mendadak hari Rabu kalau nggak salah, tanggal 17 itu siangnya itu tiba-tiba saya panas. Jadi mulai pagi itu saya menggigil, badannya menggigil, merasa apa nggak enak badan gitu kan. Terus siangnya ternyata setelah di temperatur itu saya panas tinggi 38 gitu kan, 38,5 gitu kan. Nah, Iya. terus setelah itu tanggal 17 sore itu, sore mau ke malam maghrib itu, ibu saya juga tiba-tiba sakit gitu. Jadi Berarti serentak. jeda beberapa jam ya? Oh, enggak ada sehari lah pokoknya lah. Hitungannya enggak ada Nggak ada satu kali sehari. 24 jam. Iya, hitungannya enggak ada satu kali 24 jam. Itu jadi serentak langsung dari adik saya, terus ibu saya gitu kan. Nah, ternyata sebelum adik saya sakit itu, bapak saya sudah mulai sakit beberapa gitu kan, kayak misalkan, jadi bapak saya itu punya sakit asam urat gitu kan, sama kolesterol ya, penyakit bapak-bapak lah ya istilahnya, penyakit orang tua. Ya gitu penyakit kan. orang tua lah ya atau bapak-bapak itu mungkin ya. Ya itu Ya wajar. semacam gitu. lah Tapi ya, waktu semacamnya itu, gitu. ya waktu itu nganggapnya kita wajar gitu kan. Tapi kok setelah sampai tanggal 17 itu ternyata sekeluarga sakit, kok ini jadi nggak wajar gitu kan. Maksudnya bisa serentak Berapa anggota keluarga cuman, Fani? saya itu 4 anggota keluarga inti. Adik saya 1 gitu kan, orang tua saya gitu. Nah itu cuman nggak ada butuh waktu, ya itu tadi seharian itu langsung tiba-tiba langsung serentak. Itu keluarga inti. Kalau keluarga yang cadangan ini berapa? Sorry, bukan di futsal. Ya keluarga inti saya itu gitu kan. Terus gejalanya tapi nggak cuman panas aja ya Mas ya. Jadi beda-beda. Oh banyak ya. Jadi Tadi itu apa aja selain panas? kalau saya pribadi gejala saya itu panas, terus kemudian ini apa namanya pilek, sempat enggak bisa. Oh panas pilek. Ya enggak bisa nafas dikit gitu kan, gangguan nafas gitu. Jadi kayak sesak nafas gitu ya? Bukan sesak Mas, tapi kayak nafas itu kayak apa ya? Jadi kayak ada yang buntu di hidung gitu loh. Jadi bukan semacam sesak, sinus ya. gitu. Kan, ya semacam sinus gitu. Sinus Terus gitu ya? habis itu ya semacam sinus gitu kan. Terus saya juga ini sempat ambeien juga. Karena saya memang punya riwayat ambeien ya. Saya punya riwayat ambeien.
Iya. Itu terus itu sih gejala saya. Terus besoknya tanggal 18 19 itu saya itu apa mendadak anosmia. Anosmia ini tidak bisa nyium bau. Jadi Wah, nggak indera bisa nih. penciumannya terganggu. Ya, indera penciumannya Itu terganggu. apa kan? Ketika kamu merasakan nggak bisa mencium bau itu ketika kamu lagi apa nih? Atau lagi mau makan atau kamu lagi mau mandi megang sabun atau gimana? Bisa dibilang gini sih Mas. Jadi waktu itu kalau makan masih ada rasanya ya. Kalau kan makan kan pakai Hmm. perasa ya. Cuman nggak bisa mendadak mencium bau itu kayak misalkan gini. Kan saya kan punya kucing ya di rumah ya, gitu kan. Kucing. Oke. Heeh. Nah kan biasanya kalau kucing kan mohon maaf nih. Kalau BAB kan bau kan gitu kan. Misalkan Iya, di rumah gitu. pasti nyengat ya Itu mendadak kotorannya. iya masih menyengat gitu kan. Iya. Nah itu mendadak ndak kecium sama sekali gitu loh. Oh, nggak kecium. Iya itu. Jadi gak cuma hanya makanan aja, bahkan yang bau menyengat pun itu nggak Yang kecium sama kotorannya aja sekali. cium gitu. Iya, Tapi kalau ada sih jangan dicium, Pak. Itu kan kotoran gitu. iya, nggak maksudnya kan Ya. biasanya kalau Baunya ya, aromanya gitu kan. iya kerasa gitu kan. Jadi mendadak nggak kecium sama sekali. Kok Berapa lama, Van, untuk kamu ngerasain kayak gitu? gejala saya itu redanya ya itu terbilang cukup cepat ya kalau kalau Setelah kamu berdasarkan sembuh saya dari lihat. COVID atau belum? Maksudnya gini, jadi COVID ini kan dinyatakan positif itu kan dia kan ada yang namanya tolak ukurnya itu nilai CT ya. Nilai CT ya. Ya, itu gini, apa namanya? Memang makanya kan ada kasus gini. Ada orang tanpa gejala, itu nilai CT-nya itu di ambang batas antara orang sehat dengan antara orang Nah, negatif iya. dengan orang positif gitu. Makanya ada istilah orang tanpa gejala. Nah, saya ini karena ada gejalanya, jadi nilai CT saya itu drop gitu kan. Stabilnya kan katanya kan kalau kata dokter itu kan 40 gitu kan. Kalau saya itu waktu itu cuma 18. Jadi jauh banget gitu kan. Nah, untuk sembuh dari gejalanya itu saya terbilang cukup cepat. Nggak sampai 4 hari itu saya bisa sembuh. Oh, Maksudnya sebentar ya. gejalanya sudah berangsur mereda 4 hari. Jadi yang kayak tadi panas, terus kemudian apa namanya buntu, terus kemudian apa namanya dia ambeien saya itu mereda. Cuman kalau untuk yang anosmia itu dia perkiraan butuh waktu 2 minggu. Baru beberapa hari lalu baru saya bisa ngerasain indera penciuman saya lancar lagi. Gitu. Tapi kalau gejala yang itu ya istilahnya yang parahnya itu saya alhamdulillah cuman butuh waktu 4 hari aja. Oke. Tapi tadi ada yang sembuhnya cepat sekitar 4 hari, ya kan? Sembuh dari sakit ya, bukan COVID. Ya, maksudnya itu gejalanya reda ya. Jadi bukan 4 hari saya negatif enggak, bukan ya. Dari 4 hari saya belum negatif waktu itu gitu kan. Tapi gejala reda itu saya alhamdulillah cuma butuh waktu 4 hari. Jadi Terus dinyatakan positif COVID-nya itu ketika apa, Bang? Ketika kamu sembuh atau periksanya kapan? Jadi gini, kan saya kan mulai sakit itu kan tanggal 17. Ya kan? Oh, 17. Terus Bapak itu baru swab itu tanggal 19 hari Jumat. Ya, keluarnya tanggal 18 hari Kamis. Keluarnya hasilnya itu hari Jumat. Bapak dinyatakan positif itu tanggal 19 itu. Ya. Terus karena Bapak positif, sekeluarga akhirnya swab semua karena kan Bapak kan di rumah gitu kan. Ada interaksi juga sama anggota keluarga yang lain, sama saya, ibu, adik gitu. Yeah. Nah, akhirnya Jumat itu saya swab. Terus hasilnya itu muncul itu tanggal 20, sekitar tanggal 20. Sekitar tanggal 20 ya. Oh maaf, hari Minggunya tanggal 21, 22 lah. Ternyata Jumat tanggal 20 ternyata. Berarti antara sampai seminggu. Kenapa? Sampai seminggu ya tadi untuk prosesnya tadi. Maksudnya sampai seminggu ini proses apa? Yang tadi untuk tes hari-hari ini tadi. Kalau swabnya itu kalau hasil kita bisa tahu positif atau negatif itu misalkan hari ini swab biasanya paling lama 2 hari.
Tapi ya tergantung Oh, dari 2 hari. pihak ini ya, pihak ininya ya, pihak penyelenggara swabnya ya. Penyelenggara Cuma tadi ya. beberapa rumah sakit juga ada yang bisa sampai seminggu hasilnya keluar itu. Cuman ya alhamdulillah saya cuman butuh waktu 2 hari aja keluar waktu itu. Cuman gejala saya sudah timbul sebelum saya swab gitu loh. Oh iya, benar. Nah, Belum di swab tadi ya. saya merasa kalau maksudnya gini, saya merasa kalau ini tuh COVID ya, maksudnya ini tuh penyakit COVID ya, itu karena gini, eh, penyebarannya dari adik terus saya ke ibu itu cepat, nggak butuh apa ya, cuman butuh waktu sehari aja, gitu loh. Berarti bener ya yang digaungkan kita itu kalau COVID ini virusnya itu menyebar ya. Ya Jadi kalau menyebarnya menurut saya ya, kalau kalau menurut saya Hmm. memang benar gitu loh, karena ini cepat, gitu. Nggak cukup. Ya makanya tadi kalau nggak ada waktu. protokol yang diterapkan. Ya benar. Karena ini cepat. Jadi ya, Karena dari sobat keluarga. itu nggak sekedar itu loh kayak apa namanya menyimpulkan sendiri gitu kan. Soalnya ada yang beranggapan bahwa ini virus ini nggak kelihatan gitu. Apakah benar? Memang nggak kelihatan. Kalau virusnya nggak kelihatan memang iya. Kita nggak bisa lihat pakai mata ya, langsung kasat Iya. mata gitu nggak bisa. Tapi Bahwa penyebarannya kalau cepat banget mas. Ya, kalau virus itu kabarnya cepat. Kenapa pemerintah bahkan dari WHO sendiri, lembaga dunia, lembaga kesehatan dunia itu menyarankan untuk kita social distancing, physical distancing, dan kita mencuci tangan dan memakai masker. Itu berarti benar ya untuk arahannya seperti itu. Jadi semoga teman-teman atau sobat mana sekalian yang menonton Mana Podcast di episode yang ke-11 ini bisa mengambil hikmahnya bahwasanya COVID-19 ini benar berbahaya dan tidak bisa disepelekan. Apabila ada teman atau kerabat atau saudara kita yang terkena, ya kita bisa doakan dari jauh. Kalau misalkan kalian dekat dengan mereka, ya kita batasi dulu komunikasi dengan kerabat. Tapi jangan putus silaturahmi ya. Setidaknya dengan cara seperti ini nih, kita bisa menyambung lagi silaturahmi komunikasinya juga di virtual. Kita bisa ketemu, Fani di Surabaya, aku di Jakarta. Jadi itu bukan suatu halangan. Jadi kita tetap sama-sama untuk saling menyemangati gitu. Jadi aku doain semoga Fani dan keluarga bisa sehat kembali. Amin amin. Bisa menjalankan aktivitasnya seperti dahulu kan, kayak gimana gitu kan. Ya, amin. Tapi Van, kalau boleh tahu sebelum Fani terkena COVID ini atau virus ini, kamu tuh bulan ini rencananya mau ke Jakarta ya, tapi nggak jadi. Ya, jadi gini mas, sebenarnya saya ada planning ya, jauh-jauh hari sebelum saya kena COVID itu saya ada planning memang saya mau ke Jakarta gitu kan. Sudah saya rencanakan tanggal mulai dari tanggal 26 sampai sebenarnya aslinya podcast ini itu bisa berjalan langsung sebenarnya. Planning saya gitu loh. Jadi enggak pakai Bisa kita ketemu langsung ya. Iya, benar gitu kan. Sebelum saya kena COVID gitu kan. Nah, cuman ya qadarullah ya, takdir Allah gitu kan. Ternyata sebelum saya berangkat ke Jakarta itu ya 2 minggu sebelumnya saya kena COVID gitu kan. Jadi saya batal gitu kan. Karena ya enggak mungkin juga kalau saya tetap berangkat, memaksakan berangkat, kemungkinan besar akan. Jadi acaranya tidak diikuti Evan ya untuk yang bulan Desember ini. Iya, jadi saya ini reschedule lagi gitu kan. Sebenarnya saya ada keperluan juga ke Jakarta itu gitu. Halo Van, masih dengar suara saya dengan jelas? Iya, dengar. Ya, ini tadi sedikit lagi ya. Jadi buat teman-teman sobat mana sekalian, seperti inilah kalau kita menjalankan sesi diskusi virtual ya. Kita terkendala sinyal tapi kita tetap semangat membangun komunikasi ya, komunikasi jarak jauh karena itu penting sekali. Karena ilmu komunikasi dan informasi itu sangat penting untuk membuka cakrawala kita. Jadi kita tidak apa ya, tidak buka dengan perkembangan zaman seperti itu. Iya. Kembali lagi Van, ketika kamu terkena COVID ini sudah melakukan
isolasi ini? Sudah memasuki hari keberapa nih? Ya, Apalah hari. gimana? Mohon maaf Mas Anas, tadi putus-putus. Ini kan sudah memasuki isolasi mandiri ya di rumah ya. Berarti kamu sudah isolasi mandiri di rumah ya? Ya, jadi Sudah berapa hari kamu menjalankan isolasi karantina ini? saya karantina itu mandiri ya, isolasi di rumah itu ya sejak awal saya tahu kalau saya kena gejala itu. Ya sekitar tanggal 17-an itu. 17 18 itu. 18 November kemarin itu. Jadi saya langsung Berarti karantina. udah sampai 2 minggu atau belum? Kenapa? Sudah sampai 2 minggu atau belum karantinanya? Kalau terhitung tanggal ini dari tanggal 18 sampai sekarang ya sudah 2 minggu lebih. 2 minggu lebih ya? Iya, sudah 2 minggu lebih. Halo Fani, masih dengar suara saya? Ya, masih. Ya, sudah 2 minggu Oke. lebih saya karantina. Hampir 3 minggu. Terus bagaimana nih melakukan isolasi Pak? Dengan keadaan seluruh anggota keluarga juga kena kan ini ya di rumah ya? Ya, benar. Jadi sekeluarga saya 4 orang, termasuk saya ya, itu kena semua. Karena Gimana nih saya kalian infeksi bisa di mana melakukan, kalau nggak salah kerjasama ya, ada kerjasama ya di rumah sama-sama sembuh dari COVID nih ya. Gimana sih caranya kamu untuk dan keluarga kamu nih melakukan bisa keluar agar kamu bisa sembuh kembali dan virus COVID-nya hilang? Ya, jadi gini ya Mas Anas. Sebelumnya ini saya garis bawahi dulu ya. Saya di sini sharing itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya kan. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya rasakan itu murni, tidak ada maksudnya tidak ada dipaksa atau disuruh oknum tertentu ya kan. Terus kemudian saya di sini sharing juga nggak menjual produk tertentu. Jadi nggak ada yang konsumsi nanti saya sebutkan merek apa atau harus makan ini itu enggak gitu kan. Dan saya juga sebelumnya nggak akan membahas lebih dalam lagi tentang ilmu kedokteran dan ilmu farmasi ya, karena di sini saya nggak punya kredibilitas di situ. Ya, jadi saya hanya berdasarkan apa pengalaman saya itu aja. Itu yang saya garis bawahi. Jadi ini share pengalaman ya supaya teman-teman atau sobat Iya, mana bisa mendapatkan hikmah keluar benar dari banget. kita bisa semangat untuk sehat dan Indonesia dan seluruh dunia bebas dari COVID nih ya. Biar Iya. kita sudah lama, hampir setahun nih. Sudah saatnya yuk kita bangkit dan sembuh. Itu kan nih bisa Iya, dijelaskan benar tadi Pemak. Ya, jadi apa namanya? Sebelum jauh-jauh tahun ya, tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi ini sebenarnya satu keluarga saya itu punya riwayat penyakit ya yang mungkin beragam dan tiap anggota keluarga itu berbeda. Jadi sebenarnya kalau keluarga saya itu ada 5 orang, tadi 4 orang ini kena COVID, satu ini enggak, nenek saya kebetulan nggak kena COVID karena memang nggak serumah dengan saya gitu kan. Nah apa namanya, riwayat penyakit kami berlima ini itu beragam dan tiap orang ini punya penyakit sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi itu pernah punya sakit sinusitis, tuberkulosis, terus kemudian apa namanya, ambeien, dan terakhir kemarin apa namanya COVID ini gitu kan. Terus kalau adik saya itu pernah punya penyakit tuberkulosis juga, terus kemudian apa namanya, pernah juga dulu waktu bayi, malah adik saya ini malah sejak lahir, sejak umur sekitar 4 bulan 6 bulan itu sudah punya riwayat penyakit gitu kan. Dulu pernah divonis batu ginjal adik saya waktu umur sekitar 6 bulan, ada setahun lah, 8 bulanan kan. Terus habis itu banyak macam-macam, adik saya juga kena apa namanya mah juga, terus kemudian ada penyakit ini apa namanya batuk juga, enggak pernah itu lama sembuhnya gitu kan. Batuk istilahnya lama lah sembuhnya. Lah terus bapak saya itu punya riwayat penyakit kelainan darah, itu yang paling parah gitu kan, kelainan darah putih.
Atau biasanya kalau dokter bilang itu kanker darah. Terus Mm-mm. asam urat kolesterol itu penyakit orang tua ya, wajar gitu kan. Terus kemudian juga pernah kena sakit vertigo juga. Terus kalau ibu saya itu punya riwayat penyakit ini stroke anggota gerak sama vertigo. Sama TBC juga. Sekeluarga ini sebenarnya TBC juga. Tuberkulosis itu. Lah, dari situ gitu kan. Itu sebenarnya kita sakit sudah sejak 2006, Mas. Baru Oh, 2006 ya. ya Cukup lama 2006 sekali. dan baru bertemu ketemu Allah menunjukkan jalannya itu sekitar baru tahun lalu 2019 tahun lalu, jadi kurang lebih sekitar 13 tahunan lah dari punya riwayat penyakit itu gitu kan. Nah selama perjalanan ya itu tadi mencari ikhtiar ya, istilahnya kita kan sebagai hambanya ya, cuman makhluk, kita hanya bisa berusaha, selebihnya sehat sama sakit itu kan hanya Allah yang memberikan ya kan, yang Karena Allah sudah mengabulkan. memberikan perintah kepada umatnya ya. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak kamu itu sendiri yang merubahnya gitu kan. Ya, Jadi kita ikhtiar, benar sekali. Jadi Fani dan keluarganya itu melakukan ikhtiar atau usaha. Nanti ketika usaha dari Fani atau keluarganya maksimal, nanti baru dilakukan tawakal tadi ya. Iya benar banget. Jadi Bukan begitu Kak kami Fani? ya benar banget. Benar banget Mas Anas. Jadi selama 13 tahun itu kita ikhtiar ya kan, kami ikhtiar apapun lah itu dicoba ya kan, pengobatan mulai dari pengobatan medis, terus kemudian pengobatan herbal, terus kemudian mungkin alternatif, terus mungkin hingga pengobatan pijet yang biasanya kalau ada orang yang mungkin pernah pijet yang mungkin katanya ya itu ada tenaga dalamnya, itu pernah saya coba gitu kan. Keluarga kami coba itu pernah gitu kan. Itu kayaknya sesuatu hal yang memang sudah diketahui oleh keluarga Fani ya. Mungkin teman-teman atau sobat mana yang menonton ini kayak nggak percaya gitu. Apa sih kesembuhan tenaga dalam? Terus bagaimana sih prosesnya? Mungkin makanya Fani udah tahu, keluarganya udah tahu kan gitu kan. Udah tahu secara mendalam. Mungkin bisa diceritakan sekilas Fani. Bagaimana tuh prosesnya dan sembuhnya itu apakah mujarab ya? Jadi gini Mas, jadi beberapa ikhtiar tadi ya yang saya coba ya kan, yang tadi mulai dari medis, herbal, terus tradisional, alami ya kan, itu terus kemudian sampai pijat tenaga dalam itu sebenarnya ada beberapa yang memang ngefek ya, maksudnya ada rasanya ya, jadi ngefek ke kita, ke badan kita terutama. Ada yang beberapa juga enggak ngefek gitu kan, cuman yang saya garis bawahi di sini, yang ngefek itu ada durasi tertentu aja gitu loh. Jadi misalkan saya waktu ketika awal di sekeluarga divonis TBC ya kan, tuberkulosis dulu, itu saya sempat menempuh obat medis, itu memang bekerja gitu kan, memang badan rasa enak gitu kan, karena memang ada beberapa ya itu tadi gejala-gejala mirip TBC, dan memang setelah diperiksa ronsen oleh dokter ya, profesor gitu kan, itu memang divonis itu, kita diberi resep obat, kita minum, itu bekerja, cuman ada durasinya Mas gitu loh. Jadi akhirnya kenapa kok kita nyoba beberapa macam pengobatan, karena itu tadi tiap ikhtiar yang kita coba itu selalu ada durasinya gitu loh. Jadi misalkan ada yang cuma bertahan 1 tahun, ngefeknya cuma 1 tahun, atau bahkan cuma mungkin seminggu gitu loh, terus besok sakit lagi gitu kan, gitu. Nah yang tapi luar biasa sih semangatnya dari ini ya alhamdulillah luar kita biasa masih diberi inilah, masih diberi dari ikhtiar itu kan, juga ikhtiar, namanya ikhtiar juga butuh biaya kan Mas ya, alhamdulillah masih diberi kelancaran biaya gitu kan. Soalnya kan orang kan kalau misalkan butuh kesembuhan kan pasti ada jasa ya, itu sebagai apresiasi sih. Gitu. Iya. Ya itu alhamdulillahnya seperti itu gitu kan. Cuman Tapi kalau gimana? kamu nih senyum terus Wan, kayak murah senyum dan bahagia terus ya. Padahal lagi situasi kayak gini, kau punya medical record yang sangat lumayan lah ya. Kalau diukur dari penyakit ya. Sekarang
semua manusia mana sih yang mau dengan penyakit? Kayaknya kamu sudah bersahabat dengan penyakit ini. Kamu bisa sembuh, bisa Eh, ketawa-ketawa sesuatu yang makanya aku bingung gini. Mau masang muka, tapi aku tahu kamu gitu kan. Kayak, ya ya begitulah gimana ya Mas ya? semangat. Bisa dibilang kenal penyakit ya ya memang dulu sudah struggle-nya ya, kita berjuangnya Ya, struggle. bergelutnya di situ. Dan saya memang keluarga saya ini saya garis bawahi lagi, keluarga saya ini tidak ada yang tenaga medis atau yang mungkin ahli pakar di bidang kesehatan ya, tidak ada sama sekali. Atau yang ahli tenaga dalam tadi nggak ada ya? Tidak ada, apalagi tenaga Nggak ada. dalam Mas. Tidak ada. Jadi saya pun Terjadi juga bahaya. bukan orang medis ya. Saya juga bukan orang medis. Saya cuman sarjana manajemen aja gitu kan. Cuman kita Sarjana manajemen ya. tahun-tahun yang lalu, ya tahun-tahun yang lalu itu kita struggle-nya di situ. Jadi mau nggak mau ya harus kenalan dan harus harus ya itu tadi. Mungkin ini juga Kalau kenal salah satu maka harus sayang. atau anugerah dari Tuhan gitu kan. Kamu juga sarjana manajemen, terus kamu dikasih, mungkin orang beranggapan kalau ada penyakit itu musibah. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa penyakit ini merupakan suatu anugerah. Anugerahnya kenapa? Yaitu dari tadi dari ini Mas Fani bisa tahu ya. Iya ya. Jadi gini Mas, Sampai sebelum saya tahu kalau bahwasanya sebelum ini ya keluarga kami belajar bahwasanya setiap ujian itu pasti ada hikmah ya. Saya bilang hikmah ya. Ya, Ada benar. ilmu yang bisa dipetik ya. Itu ya awal-awal ya keluarga kami belum bisa menerima gitu kan. Bahkan mungkin pernah sempat depresi juga gitu kan. Kenapa kok sakit terus gitu kan. Kenapa kok keluar biaya terus gitu kan? Ya itu juga termasuk. Itu pasti ya. Dari Kalau dari kita dapat uang buat berobat, buat berobat. ketawa-ketawa Ya terus, pernah, Bang. Ntar ya kalau pernah kita dilihat keluargamu mengalami dikira nah, tapi kan kita sering guyonan kan ya. iya Ya kalau kita ngomong ya pasti ketawa nggak mungkin. iya benar-benar banget. Boleh, Jadi monggo Pak, lanjut. dibilang saya ini ya, dibilang saya apa bahagia waktu itu ya sebenarnya waktu itu sempat depresi juga gitu kan, keluarga terutama ibu gitu kan. Ibu ini karena beliau itu juga sakit gitu kan, terus kemudian dia juga harus istilahnya merawat orang sakit karena sekeluarga Nah, sakit iya. gitu kan. Apalagi jiwa Luar biasa. fighting ya, jiwa fighting Wow. seorang ibu ya, jiwa ini seorang ibu itu kan pasti kan tinggi. Ada anaknya sakit Respect. dikit aja pasti mikir gitu kan. Ada suaminya sakit mikir. Lah ini malah dianya sakit juga gitu loh. Beliaunya sakit juga. Mikirin orang lain, Mikirin juga orang sakit. dia orang sakit itu. Jadi Tapi dalam arti ya, sakit jadi ini kenapa Mas Anas? dalam ini ibu kamu ya atau mama kamu ya menangani orang sakit? Iya, iya. Kalau ibu saya ya itu tadi sakitnya dia punya riwayat ya, riwayat Enggak, ibu kamu stroke. orang sakit yang ditangkap oleh ibu kamu. Ya, karena saya, adik saya, bapak saya. Oh, itu macam-macam penyakitnya itu. Iya. Maksudnya menangani, maksudnya merawat itu gini Mas ya. Jadi kita itu enggak, misalkan kita berobat nih ya, ikhtiar gitu kan. Ikhtiar misalkan entah medis atau entah herbal, entah apa. Itu kita enggak cuman hanya melakukan ya, tapi kita juga mempelajari. Ibu saya terutama yang mempelajari gitu kan. Dan itu juga kebetulan waktu itu saya juga diajak sharing juga gitu kan. Jadi kita pelajari juga. Oh, jadi obat ini itu untuk apa sih? Kandungannya apa gitu kan. Kemudian habis itu herbal ini kandungannya apa gitu. Kita pelajari dan bisa dibilang ya sudah ibu saya terutama itu sudah khatam soal ini, soal apa? Misalnya dikasih obat apa, ini kandungan apa. Oh, ini dulu pernah dikasih gitu loh. Jadi udah inget gitu loh. Jadi maksudnya merawat orang sakit itu seperti itu. Jadi nggak cuman diajak berobat ke dokter, enggak, tapi kita mempelajari. Benar-benar kita mempelajari dan itu otodidak. Jadi misalkan apa kata dokter, kita telaah, oh kenapa kok bisa kayak gini, terus kemudian
karena mungkin sudah konsumsi obat terlalu sering gitu kan, beralih ke herbal, ya sama kita tanya kepada tabibnya atau si yang ini ya, yang Jadi bener ya, apa namanya, tabib yang itu kita ini. apa, penyembuh ya, tabib ya. Penyembuh cuman Allah mas. Iya, soalnya kan ada yang menyimpulkan, yang menyembuhkan itu Habib. Ada yang menyinggung itu. Habib itu tukang obat gitu. Tapi ralat ya, Waduh. hanya tabib. Habib. Ya tapi mas, ya itu kan gitu kan. Jadi kita pelajari Ya itu. edukasi lah, Jadi ya. maksudnya Selintingan edukasi lah. Mungkin teman-teman juga bisa membedakan mana Habib, mana tabib. Gitu kan. Lanjut. siap. Ya itu mas. Jadi kita pelajari juga apa kandungan obatnya, terus kemudian metode dia penyembuhannya ya. Jadi misalkan kayak anggap aja penyakit apa gitu, oh yang diobati ini organ ini, penyakit apa, oh yang diobati organ ini, gitu kita pelajari juga. Gitu, seperti itu Mas Anas. Mantap, Jadi, luar biasa sekali. Penjelasan yang sangat penuh hikmah dan sangat pembelajaran positif bagi kita semua yang menonton malam ini. Ya itulah teman-teman, kita bisa memetik semangatnya dari Mas Fani ini ya. Walaupun dia bukan ditimpa musibah sih, diberi anugerah, diberi anugerah. Iya, diberi anugerah. Tetap senyum, tetap semangat juga keluarganya ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga bisa pulih lah dari COVID-19 ini. Bisa semangat lagi. Dan kalau bisa 2021 ntar kita ketemu di Jakarta lagi ya. Amin. Kan sempat kita sebenarnya Desember ini kita tuh harus ketemu gitu sebenarnya. Kita podcast langsung, kita ngobrol, tapi ya qadarullah begitu. Iya, benar banget. Tapi Pan, kita masuk ke itu sesi mengenali kesehatan diri ya. Ini ada catatan dari Pan ya. Ada catatan dari Pan yang ada kirim tadi. Ada poin penting yaitu kita harus mengenali kesehatan diri. Ya kan? Di sini tuh ada perbedaan. Apa sih perbedaan mengenali kesehatan diri dengan menjaga kesehatan diri? Nah, jadi gini Mas, saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya kita kalau sakit ya, apapun itu ya, termasuk COVID gitu kan. Apalagi COVID ini kan kalau berbahaya kan ada penyakit penyertanya ya dari pasien gitu kan. Itu yang ditakutkan orang gitu kan. Tapi kalau pasiennya sudah tahu dia punya penyakit penyerta, dia pasti akan was-was gitu kan. Maksudnya akan mawas diri lah ya. Akan menjaga dirinya dia gitu kan. Jangan sampai walaupun misalkan qadarullah dia harus tertular COVID, takdir Allah dia harus tertular COVID, jangan sampai penyakit penyertanya ini ikut juga gitu kan. Nah, maksudnya mengenali diri itu jadi gini. Berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi selama pengalaman keluarga saya juga selama dulu diberi anugerah sakit selama sekitar 13 tahun itu jadi ternyata sebelum kita sakit parah ya kan, sebelum kita sakit parah itu pasti ada gejala-gejala awal. Ya, misalkan contohnya saya jelaskan, kalau saya penyakit paling parah saya adalah ambeien Mas. Ambeien saya itu mungkin kalau sudah di dunia medis itu sekitar stadium 3. Jadi stadium 3 ini kalau mau ke stadium 4 itu biasanya disuruh operasi gitu kan. Karena istilahnya sudah tidak bisa lagi, harus dipotong gitu kan. Lah, sebelum saya terkena ambeien itu gitu kan, itu pasti ada gejala-gejala ringan sebelumnya. Itu loh. Yang istilahnya itu seperti semacam reminder, pengingat dari Allah gitu kan. Bahwasanya ini tubuh kita sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Cuman ya, tapi ya ini yang biasanya orang sering abai, orang sering menganggap biasa. Misal contohnya kayak saya sakit paling parah adalah ambeien gitu kan. Ambeien sampai stadium 3. Sebelumnya pasti ada gejala ringan. Contohnya saya biasanya punggung saya itu selalu dingin. Hari jauh-jauh beberapa minggu sebelum itu pasti punggung saya dingin. Nanti kalau saya biarkan, saya merasa fit-fit saja, besok saya bisa sakit gigi, terus kemudian saya biarkan lagi atau saya obati hanya sakit giginya aja, besok bisa pindah lagi, misalkan besok tiba-tiba batuk, terus dan lain sebagainya itu, hingga
kalau misalkan tadi gejala-gejala yang rentetan tadi itu dibiarkan ya, cenderung diabaikan, bahkan sampai diabaikan. Mungkin kalau sudah diobati bisa jadi sembuh gitu kan. Tapi kalau cenderung diabaikan, nanti akan timbul tadi tuh penyakit intinya, core of disease-nya gitu kan. Penyakit intinya. Nah, maksudnya mengenali diri itu adalah yaitu tadi, mengenali gejala-gejala tadi. Kondisi tubuhmu ini gimana sih? Sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Nah, bedanya sama menjaga ya kan. Kalau menjaga itu kita kan cenderung misalkan olahraga teratur gitu kan. Terus kemudian makanan 4 sehat 5 sempurna, vitamin dan lain sebagainya. Itu kan menjaga. Dan itu sudah banyak mungkin digaungkan ya, sudah banyak didengungkan oleh beberapa pakar, nutrisionis atau mungkin bahkan trainer gym ya kan. Itu pasti sering seperti itu. Coba diet, coba apa gitu kan. Nah, masalahnya kita nggak cuman menjaga aja, tapi kita harus juga kenal tubuh kita juga. Bisa jadi kita masih bisa kerja atau masih bisa beraktivitas, tapi tubuh kita sudah diambang istilahnya titik kritisnya ya. Ini mau akan sakit parah ya. Gitu kan. Nah, buktinya apa gitu kan? Karena jadi gini, pernah ada satu kejadian di keluarga saya, ya kan? Ayah saya, bapak saya itu, dia itu asam urat kolesterolnya kumat, gitu kan? Bahkan tinggi asam urat kolesterolnya itu. Tapi beliau kakinya itu sampai nggak bisa digerakkan, maksudnya itu sudah kayak benar-benar suwakit banget lah, dipakai jalan nggak enak. Tapi beliau itu masih bisa nyetir itu untuk ke kantor, pulang kantor, pergi kantor. Sebenarnya kalau kita melawan itu tadi gejala itu bisa, kita merasa aku gak apa-apa ya dipaksa, coba dipaksa gitu bisa. Cuman itu tadi, kalau ketika itu dipaksa ya gejala-gejala tadi cuman istilahnya diabaikan, cenderung abai, nanti akan tiba-tiba bed rest. Lah itu loh yang biasanya kadang ada orang yang kaget kok tiba-tiba aku sakit ini gitu kan, sampai parah gini gitu. Karena mereka cenderung abai gitu loh. Merasa benar kalau cuman batuk gitu kan. Mengenali atau diri cuman dan masuk menjaga angin. beda. Berbeda banget Mas. Jadi kalau menjaga Belum tentu tadi itu ya, kita belum mengenali diri kita. Belum tentu ketika kita mengenali diri kita, tapi kita tidak bisa menjaga diri kita gitu kan. Ini suatu perbedaan tapi terkait. Ini poin-poin positif yang harus diketahui oleh Sobat Mana yang Mana podcast malam ini. Mungkin Sobat Mana yang tertinggal diskusi kita di awal-awal, kalian bisa nge-play atau mengulang kembali di channel YouTube Mana Indonesia. Karena untuk video Mana podcast tidak disimpan di upload di channel YouTube Mana Indonesia. Berikut dari episode pertama ya. Sampai yang malam, alhamdulillah Van. Dan dirimu datang, kita berkolaborasi saat kepada semua ya, karena pentingnya menjaga kesehatan itu ada pepatah yang bilang lebih baik kita kita mencegah daripada mengobati, ya kan? Iya, benar. Ya kan? Benar Itu banget ada itu, suatu Mas. kata Benar banget. pepatah. Kenapa? Benar banget itu. Pepatah itu benar banget. Iya. Ini kita dapat ilmu baru dari saudara Fani, dari sahabat saya ya, dari SD. Ini sangat untuk teman-teman yang terkena musibah penyakit atau apa, teman-teman nggak usah sedih, nggak usah terpuruk, karena bisa saja penyakit itu anugerah, bukan musibah. Apalagi Fani ini nggak ada penyakit penyerta, habis itu baru ini terkena COVID-19. Nah, tapi ketika kita di malam ini kita melakukan sesi virtual jarak jauh ya, kita ini bisa menangkap, bisa diskusi dengan saya, bahkan dengan Sobat Mana malam ini, suatu semangat yang luar biasa dari Fani. Ini bisa menjadi contoh buat teman-teman, buat semuanya gitu. Mungkin dari Sobat Mana nih, ini ada yang bergabung ya. Ada yang ingin bertanya, boleh saja, boleh. Di kolom komentar boleh, di kolom pertanyaan tulis pertanyaan, nanti akan kita jawab bersama, karena di live Instagram ini diskusi kita dibatasi 1 jam ya.
Karena kalau kita nambah sejam itu kena bayaran biasanya kayak gitu. Jadi Siap, kalau siap. premium atau apa kan semua live Zoom apapun kalau kita nambah sejam pasti ada uangnya gitu kan. Sekarang bisnis apa sih? Ini kesempatan apa sih? Semua juga menjadi uang gitu kan. Paling enak ya tadi Ovan ya kita ngobrol di warkop, tapi informasinya hanya kepada aku aja gitu, tapi nggak ke semua orang. Ini karena di semua orang kita manfaatkan. Mungkin kalian bisa bertanya, yuk di kolom komentar, di kolom pertanyaan kita nanti akan jawab. Oke, Fani, kita sambung lagi di sesi pertanyaannya, yaitu sebenar. Terus nih, ketika kamu mempunyai penyakit atau musibah seperti ini, bagaimana kamu mengatasinya? Tips dan triknya tadi. Kita kembali ke tips dan triknya. Oke. Jadi sebelumnya itu ya tadi ya, saya kan punya penyakit riwayat sekeluarga, dan kebetulan ya qadarullah keluarga saya sekitar 2 minggu lalu terkena COVID, dan ketika terkena COVID itu semua riwayat penyakit keluarga saya yang diderita masing-masing anggota keluarga saya itu mendadak muncul gitu kan, muncul ke permukaan gitu. Cuman karena ya alhamdulillah ini juga ilmu dari Allah juga yang diberikan kepada keluarga saya, karena kami sudah mengetahui jadi mengenali diri ya kan, mengenali diri. Jadi misalkan ada gejala apa muncul dikit, kita langsung mengkat, istilahnya itu memotong gejala itu, jangan sampai itu nanti sampai bed rest gitu kan. Jadi memotong pola, karena gejala yang tadi, yang gejala-gejala ringan yang tadi timbul sebelum gejala berat itu tadi, itu seperti berpola Mas, dan itu kemungkinan berulang gitu loh. Bisa berulang. Jadi misalkan seperti A B C D, besok bisa mulai dari B A C D atau seperti itulah gitu kan. Nah, tips and triknya ya. Jadi gini Mas, kalau triknya ini sebenarnya mengenali diri itu tadi ya. Tapi di sini ada poin penting ya. Penyakit COVID itu berkaitan dengan erat dengan imunitas tubuh nih. Nah, oke, ya benar banget. Berdasarkan pengalamanmu nih, bagaimana penyakit COVID berkaitan erat dengan imunitas tubuh? Nah, jadi gini Mas, ini imunitas tubuh sama COVID ya. Saya bicara dulu tentang imunitas ya, berdasarkan pengalaman saya, ya kan. Jadi jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya yang keluarga saya sakit itu kan masih mencari ikhtiar yang tepat ya, gitu kan. Ya alhamdulillah ketemu gitu kan. Jadi ceritanya waktu itu adik saya itu terkena sakit ini Mas, batuk kering. Tapi dalam durasi yang sangat lama, sekitar 1,5 bulan, 60 harian. 45 hari. Itu nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, itu sudah dibawa ke dokter ya kan. Dokter sudah diobati pakai antibiotik, terus kemudian sampai antibiotik yang resisten pun yang diberikan sama dokter itu pun sudah, terus kemudian herbal juga sudah gitu kan. Tapi ternyata masih belum sembuh kan. Nah, ketika itu ya alhamdulillah kita dapat jawaban ya, dapat petunjuk dari Allah. Ibu saya itu kan karena kita sakit ya kan, ibu saya itu sering tergabung di WA seperti misalkan yang mungkin kayak pengobatan gitu loh Mas, yang ya grup WA benar. Lah di grup WA itu sebelah lah ya kalau orang bilang ya. Ya di grup dari mana? Dari grup sebelah gitu, nggak tahu dari mana. Ya benar Mas. Jadi di grup itu ada postingan gini Mas, ada kayak message gitu ya. Itu bahwasanya batuk kering ini ternyata juga bisa disebabkan oleh asam lambung yang naik gitu kan, sampai ke kerongkongan gitu. Berarti sampai mual gitu apa nanti? Sebenarnya tidak mual Mas, cuman batuk aja, tapi batuknya itu dia itu ke atas gitu, naik ke atas gitu kan. Jadi adik saya itu batuk terus, dia itu nggak akan berhenti kalau nggak posisi tidur. Maksudnya ketika dia tidur tok ya kan, itu baru berhenti batuknya. Tapi kalau ketika dia melek, ya batuk terus gitu kan. Ya kan, itu kita waktu itu ya khawatir ya kok separah ini gitu kan. Ternyata itu
ya alhamdulillah kita dapat petunjuk gitu kan, dari grup WA itu, perantaranya lewat grup WA itu, bahasanya batuk kering ini disebabkan oleh asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan gitu kan. Nah, karena ibu saya tahu informasi seperti itu, langsung mencari di Google gitu kan. Akhirnya ketemu, oh iya memang gitu kan, batuk gara-gara asam lambung itu atau sakit lambung ya kan. Apapun itu ya, entah GERD, tukak lambung atau mah atau gastritis ya, mah itu ya. Itu sama ternyata asam lambung penyebabnya gitu kan. Itu naik gitu kan. Terus ya karena semua apa namanya ikhtiar tadi ya untuk meredakan batuk tadi itu kita coba, itu ternyata tidak berhasil. Ibu saya ganti ikhtiar, tidak lagi mengobati batuknya, tapi malah diminumkan obat mah. Berarti banyak cara yang dilakukan tadi. Nah, iya, ya itu tadi karena kita kan mempelajari mas. Jadi ada penyakit dipelajari ya. Iya, ada kasus dipelajari Oh gitu. gitu. Jawabannya gitu kan? Iya, ada kasus dipelajari, ada kasus dipelajari. Selalu seperti itu. Bagus, Nah, bagus. ya alhamdulillah setelah diberi obat mah itu nggak sampai 2 hari mas, mereda batuknya dan hilang. Jadi Masya yang Allah, luar awalnya biasa. selama 1,5 bulan ya 45 hari itu nggak ketemu jalannya, Allah menunjukkan jalan lewat tadi itu, oh ternyata ini sakit mah gitu kan, langsung Luar biasa. hilang batuknya. Nah karena jadi di keluarga kami itu gini mas, punya kebiasaan gini, karena kita semua sakit ya, jadi setiap tadi ya kan saya udah bilang di awal, kalau misalkan ada yang cocok, kita bakalan mencoba itu semuanya. Misalkan adik saya cocok, ya kita berobat ke situ gitu kan. Mantap. Pakai menempuh jalan pengobatan itu. Nah, waktu itu apa namanya? Adik saya bisa sembuh dari batuknya itu. Kita semua akhirnya yang sakit lain ya, yang misal kayak saya punya sakit ambeien, ibu saya punya vertigo, bapak saya punya asam urat dan kelainan darah, mencoba pengobatan lambung juga gitu loh. Pakai obat lambung waktu itu Mas Yan, pakai medis gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, ketika Semua diobati sembuh. lambungnya Masya Allah, luar biasa. bisa enak, badan itu masih bisa enak gitu loh. Jadi yang kalau misalkan kalau secara teori apa ya, teori medisnya mungkin farmasinya itu tiap penyakit punya obat sendiri-sendiri ya secara farmasi, tapi berdasarkan pengalaman saya ya, sekali lagi ternyata dengan mengobati mah semua semua penyakit tadi itu ikut ini sendiri, ikut apa namanya, ikut sembuh sendiri gitu loh. Iya gitu kan. Ini pertanyaan, Von. Ya. Mungkin Ada aja, pertanyaan Mas, nih. bisa dijawab di akhir aja. Langsung jawab ya. Gimana? Ini soalnya ada durasinya takut siap. ini dari teman kita nih. Ini aku bacain dulu ya. Ya. Di tayangan di channel YouTube itu biasanya tidak muncul pertanyaannya. Jadi aku bacain pertanyaannya sekaligus nick Instagramnya ya. Mungkin teman-teman juga bisa tahu, rekan alumni juga tahu karena ini dari rekan SD kita, dari sahabat kita juga nih. Bentar aku mau lihat dulu. Dari Virial Isna ya. Bentar. Aku mau baca. Assalamualaikum, halo Anas dan Fani, aku Virial. Masih ingat kan? Ya masih ingat lah, ini teman kita dari SD. Mudifat ya. Kita sama-sama angkatan dari tahun 2010 dan alhamdulillah kita bisa bergabung lagi, kita bisa berkomunikasi lagi. Pertanyaannya itu, aku mau nanya nih ke Fani, ke kamu Van, gimana cara kamu coping stres ketika menerima keadaan yang tidak kamu inginkan? Terima kasih, monggo Fani, boleh dijawab. Ini sebenarnya pertanyaannya Mbak Virial ini ada kaitannya nanti sama ini ya, metode penyembuhan tadi ya, tipsnya untuk yang bisa sembuh COVID dan penyakit penyerta itu tadi, ada kaitannya. Jadi saya jelaskan lagi dari penyakit lambung tadi ya, yang ketika pengobatan lambung itu apa namanya bisa meredakan dan bahkan mungkin bisa menghilangkan gejala-gejala tadi ya. Dan ini saya coba juga ketika COVID ya kan. Ketika COVID kemarin saya coba juga. Terus nah masalahnya gini, umumnya orang mengartikan obat itu hanya yang diminum saja gitu kan. Padahal obat itu tidak cuma minum aja, obat itu juga bisa dari diri sendiri. Maksudnya gimana? Ada, kalau saya mengcikan itu, kalau
bentuk ikhtiar itu ada ikhtiar minum, ikhtiar konsumsi, dan ada ikhtiar diri sendiri. Nah, kalau ikhtiar konsumsi ya tadi itu ya obat dan lain sebagainya itu tadi ya, gitu kan. Apa yang dikonsumsi dari luar kita masukkan ke tubuh gitu kan. Nah, ikhtiar diri sendiri ini ya tadi untuk mengontrol stres gitu kan. Dan kemudian kondisi-kondisi yang istilahnya mungkin cemas, takut, sedih gitu kan. Apapun kondisi itu. Nah, penyakit lambung ini gitu kan bisa disebabkan ya kan, setelah saya belajar ya, keluarga kami belajar kan, mungkin kalau orang, kebanyakan orang ya, umumnya orang kalau bicara soal sakit lambung pasti apa, telat makan atau makan ngawur lah gitu tok kan pasti kan. Nah ternyata enggak cuman itu aja gitu loh, jadi enggak cuman hanya sekedar gara-gara makan ya atau pola makan itu aja. Tapi kalau bisa saya klasifikasikan berdasarkan pengalaman saya, jadi yang menyebabkan lambung ini bisa sakit itu ada yang saya bikin istilahnya itu 2P 2K. P yang pertama itu pikiran. Ya. Pikiran ini meliputi stres, pusing dan lain sebagainya itu ya, atau mungkin sampai depresi itu kan pikiran ya kan. Terus kemudian P yang kedua ini perasaan. Perasaan ini maksudnya apa? Rasa cemas, rasa galau, sedih, kemudian rasa-rasa yang negatif ya, saya bilang rasa yang negatif ya. Terus kemudian untuk 2K, K yang pertama ini adalah kebiasaan. Nah ini kebiasaan kita itu maksudnya kebiasaan ketika makan ya. Jadi kan karena lambung itu ada kaitan eratnya juga sama makanan, jadi kebiasaan ketika makan, ketika sesaat makan dan sesudah makan itu penting banget dan kita harus belajar itu gitu loh. Terus kemudian yang terakhir baru konsumsi. Konsumsi ini apa yang kita makan, apa yang kita minum yang tadi itu, yang misalkan kalau kata orang, oh makanmu salah, atau misalnya oh kamu telat makan paling gitu. Nah itu dari 2P 2K yang saya jelaskan tadi itu harus berjalan sinkron gitu kan. Maksudnya harus berjalan seiringan. Jadi semua harus dilakukan gitu kan. Karena misalkan kita menjaga makan, kita menjaga kebiasaan ya kan. Tapi pikiran kita sama perasaan kita itu masih tadi itu stres, kemudian galau, sedih atau apapun itulah, gampang baper gitu kan. Senggol bacok gitu kan. Aduh, ngeri banget. Percuma. Malah mati tadi. Kan kadang ada orang yang seperti itu gitu kan, gampang tersinggung gitu. Yeah. Itu tuh seperti percuma banget gitu loh. Jadi dan makanya banyak orang mungkin banyak yang mencoba, mungkin ada yang benar-benar dia percaya kalau dia sakit lambung gitu kan. Itu dia mencoba, aku sudah menjaga makan, sudah mengatur ini itu, tapi kok masih sakit gitu kan. Ya karena itu tadi 2P-nya nggak diterapkan gitu kan, nggak dijaga gitu loh. 2P yang tadi, pikiran dan perasaan. Nah terkait tadi menjaga stres itu kan berarti dari pikiran ya. Stres itu kan pikiran. Nah biasanya pertama yang saya lakukan ya kan, yang keluarga kami lakukan, yang kami pelajari juga, itu yang pertama kita harus bisa menerima dulu kondisi kita ya kan. Jadi maksudnya menerima kondisi bahwasanya gini, kita dalam keadaan sakit pun itu kita tetap harus bersyukur, tetap harus bisa istilahnya, misalkan kita anggap aja kita sakit parah ya, misalkan sampai enggak bisa enggak bisa bangun atau harus dirawat inap di rumah sakit gitu kan, itu kita tetap harus bersyukur gitu kan. Kita masih diberi kesempatan hidup, bisa diberi nafas, masih bisa diberi indera penglihatan, pendengaran, mulut, mungkin kalau masih bisa sadar gitu kan. Karena mungkin masih banyak di luar orang sana ya. Saya pun juga enggak mengklaim sakit saya juga paling parah, enggak gitu kan. Berarti itu Evan ya, kuncinya bersyukur ya dari semua itu ya. Pertama harus bisa ikhlas dulu dan bersyukur gitu kan. Ikhlas luar biasa menerima tadi ya Mas ya. Mas Anas menerima dulu ya kan, bahwasanya harus sakit, keluar uang, it's okay gitu loh. Uang bisa dicari gitu kan. Uang untuk berobat misalkan gitu, uang masih bisa dicari. Ya. Fani. Ini durasi Instagram tanda-tanda ya, nanti kita akan keluar ya dari Instagram.
hampir sejam. Oh iya Mungkin iya. ada closing statement dari Fani ya buat Jadi gini. Oke. Jadi gini ya, saya langsung ke kesimpulan aja. Yep. COVID tadi ya, saya kan tips triknya ya COVID. Coba aja, ini berdasarkan pengalaman saya. Ikhtiar aja dengan pengobatan lambung ya. Coba aja. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada dapat informasi gitu kan dari yang pernah mungkin pasien lain ya, coba minum apa sembuh itulah ya, apapun itulah ya, gitu kan. Tapi saya sudah pernah nyoba itu gitu kan. Awal-awal ketika terkena gejala itu pernah nyoba itu gitu kan. Dan itu tapi ternyata berdasarkan pengalaman keluarga saya itu kurang efisien ya gitu kan. Coba aja ikhtiar lambung, sakit lambung itu tadi ya kan. Ikhtiar penyembuhan lambung. Ada 2P 2K tadi, pikiran perasaan tadi harus dijaga ya kan. Jaganya gimana? Biasanya keluarga saya itu pakai ini hipnoterapi, audioterapi. Jadi kuncinya dari hipnoterapi, mungkin nanti teman-teman bisa, sobat mana bisa googling aja hipnoterapi itu apa, audioterapi itu apa. Kuncinya dari menjaga 2P ini adalah bahagia dan bersyukur ya. Jadi kita tetap harus bahagia gimana pun kondisi itu, dan kita tetap harus bersyukur, itu kuncinya gitu kan. Kemudian kalau yang 2K ini kebiasaan, mungkin sobat Ma'ana bisa googling aja di internet, kebiasaan yang harus dijaga sesaat makan dan sesudah makan itu apa gitu kan, banyak informasinya. Terus kalau yang untuk yang terakhir konsumsi itu bisa dengan menjaga makan dan pola makan ya kan. Terus mungkin bisa googling juga apa yang bisa merangsang lambung, asam lambung naik, atau mungkin bisa melukai lambung, makan makanan apa aja itu banyak di internet. Saya pun juga belajar dari internet gitu kan, otodidaknya. Terus untuk ikhtiar minumnya, ikhtiar yang kita konsumsi ya, tadi kan saya udah bilang ada 2 ikhtiar diri dan ikhtiar konsumsi. Kalau saya pengobatan lambung yang secara minum, karena sudah beberapa nyoba obat lambung ya, tadi yang mulai dari medis ya kan hingga herbal, saya saat ini menggunakan pisang kepok ya kan. Pisang kepok itu saya metode makannya itu sebelum makan berat itu saya makan, dan sesudah makan berat itu saya juga makan. Jadi 2 buah pisang sebelum dan sesudah makan. Itu ikhtiarnya gitu kan, ikhtiar konsumsinya. Itu aja dicoba ya. Itu tadi alhamdulillah kalau di keluarga saya gejala-gejala COVID berarti yang tadi itu ya Pak ya, yang pertanyaan dari Virial itu 2P 2K tadi ya. Solusi buat teman kita nih Virial. Semoga jawaban terutama dari 2P-nya. Kalau yang untuk Mbak Virial 2P, itu ya. 2P-nya tadi tuh. Ya, pikiran dan perasaan itu tadi. Nah, poin pentingnya ya. Teman kita Mbak Virial ini semoga semangatnya apabila sedang menghadapi hal seperti ini. Mungkin dari sobat Ma'ana juga sekalian yang tiba-tiba semangat ya, semoga bisa sembuh dari penyakitnya, apalagi dari virus COVID ini. Kita harus sama-sama untuk energi ya, agar negeri kita ini bisa dari yang diketahui angkanya di Indonesia ini semakin bertambah, semakin berkurang. Jadi kekuatan itu ya kita harus sama-sama untuk protokol kesehatan dari pemerintah yang digaungkan pemerintah dan lembaga kesehatan dunia itu sangat benar sekali adanya. COVID-19 ini jangan pakai masker, jangan berdekat orang sedang bukan kita memutus silaturahmi itu dengan seperti luar biasa sekali perbincangan dan diskusi malam ini, nggak terasa hampir sejam lebih, dan salah satu kejutannya yaitu sejam lebih 4 menit Instagram tidak menjeda diskusi kita. Itu berarti tandanya Instagram menambah durasi ya, menambah durasi diskusi di mana podcast, dan tadi tidak terjeda. Jadi sempat terjeda sih karena sinyal ya di awal, tapi ini jam 4 menit diskusi masih berjalan, dan
Gak nyangka ya Van ya sudah sampai sejam padahal kita kayaknya ngobrol apa sih kan ngobrol santai ngobrol ringan gitu, tiba-tiba sejam gitu kan. Iya. Ngobrol bukan tentang apa namanya yang berat-berat tapi ini sesuatu yang berharga ya berharga tetapi Iya, berarti semoga mana sekalian bisa memetik hikmah dan kita sama-sama sembuh dan jangan sampai kita menyalahkan penyakit ya. Kita menjadikan penyakit itu sebagai iya, anugerah benar banget. bukan musibah. Anugerah, benar Itu banget. Benar banget. pelajaran yang Pasti saya ada dapat dari Fani. Ya, pasti itu ada hikmah. Walaupun itu selama apapun dan separah apapun ya pasti ada hikmah. Itu Iya, kamu dari tahun 2006 ya dan keluargamu itu Iya, musibah tapi 2006. keluargamu itu satu acungan jempol nih ya. Kalau jempolku ada 100 aku kasih 100 nih. Dan nilainya 2000 nih. Kayak gitu. Jadi Ya. kurang lebih seperti itu kan. Semoga silaturahmi kita tidak terputus, kita bisa menyambungnya lagi dan kita bisa lagi ya. Kalau nggak di Surabaya atau di Jakarta ya, pokoknya di Jakarta. Kalau ke Jakarta, kalau nanti Siap. kita diskusi lagi. Kita bisa sesi diskusi yang lainnya, topik-topik lainnya. Ini karena tentang kesehatan, mungkin teman-teman juga pengen tahu bagaimana pengobatan, bagaimana kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita adakan diskusi lagi ya di sesi berikutnya. Siap. Ini Oh ya, suatu Mas, pembelajaran yang aku sangat mau Kenapa? tambahan dikit aja Oh, iya? kalau misalkan nanti ada sobat-sobat makna yang mungkin kurang jelas dari penjelasan saya ya, itu nanti bisa Ya, DM boleh. Instagram saya atau mungkin nanti bisa DM Instagram Makna Indonesia biar bisa ngasih kontak ke saya. Ya. Misalkan ya nanti ada sobat makna yang ternyata atau mungkin teman-teman di luar sana yang sangat butuh informasi gitu kan atau yang sedang dilanda musibah yang sama gitu kan, kita bisa sharing karena di sini saya pengalaman pribadi ya satu, terus kemudian saya tidak menjual produk apapun karena tidak disponsori oleh apapun gitu kan, terus kemudian yang ketiga saya nggak membahas lebih dalam tentang ilmu kedokteran dan farmasi, jadi ini pure murni saya sharing, jadi mungkin bisa dibantu aja nanti kalau misalnya ada yang teman-teman kurang jelas. Oke, itu pasti sangat dibantu ya karena ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat ya pastinya. Nanti kita akan bekerja sama buat teman-teman atau sobat manut kalian yang tertarik atau mungkin apa ya, ini kayaknya sesuatu yang penting nih gitu. Tapi kayaknya sama itu saya mohon maaf karena diskusinya juga terbatas. Kita lanjut di sesi pertanyaan lewat DM ya, baik DM Instagram di mana ataupun di akunnya Listiawan Fani Muhammad ini. Karena tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan sesi diskusi offline, bukan online seperti ini. Kita bisa lakukan offline, kita membantu, kita sama-sama membantu programnya pemerintah baik ya juga kesehatan dunia ya. Kita tuh harus sehat. Karena di Undang-Undang Dasar juga di pasal 20 hak asasi manusia, karena kesehatan warga negara itu juga dijaga di pasal itu, di pasal 28 huruf A sampai J itu ada dasarnya juga ya, jadi ada kesehatan dan ada hukum gitu. Bener nggak Pak? Betul sekali. Jadi semuanya itu kena lah ya, benar kena gitu. Pan, aku doain ya semoga tetap semangat selalu semangat menjalankan karantinanya sampai detik ini. Semoga ada mukjizat ya bagi keluarga kamu. Aku doa semoga semuanya dilancarkan, semuanya sehat kembali, baik kamu dan keluarga kamu, dan juga buat semuanya sobat mana yang sedang tertimpa musibah ataupun jaga dirinya lebih baik ke depannya. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi umat dan negara ini ya. Dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa gitu. Nyambut tahun yang baru nanti semoga virus Covid-19 ini hilang dan kita bisa memulai hidup baru, semangat baru dan dengan suasana yang baru seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini ditutup dengan doa ya, semoga semuanya sehat semua, udah kayak gitu. Amin. Fani, Terima kasih, Mas. aku mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah atau kurang penyampaian gitu, karena sempurnaan itu milik Allah semata dan ketidaksempurnaan itu datangnya dari saya pribadi. Yang jelas di sesi diskusi malam itu sangat luar biasa sekali, semuanya positif dan aku senang bisa kamu sobat mana sekalian, apalagi bisa ketemu sahabat kita ya,
dari SD Muhammad Surabaya bisa bertemu di Indonesia di program Mana Podcast yang 19. Insya Allah hari Jumat kita ada lagi Mana Podcast episode yang ke-20. Buat teman-teman jangan lupa saksikan Jumat jam 7:30 episode yang ke-20. Nanti judul dan narasumbernya akan datang. Jadi stay tune dan tune di situ. Fani, saya pamit undur diri. Jaga diri baik-baik sana, stay safe, stay healthy, semuanya aman dan sehat selalu, semuanya juga. Jangan lupa saksikan channel YouTube Mana Indonesia apabila kalian ketinggalan informasi podcast dari episode 1 sampai yang sekarang ini. Saksikan channel YouTube Mana Indonesia. Saya Asra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fani. Ya, terima kasih Mas.